Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasi proyek yang berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM studi kasus Toko Korsik Jaya. Adapun nama kelompok dengan saya sendiri Dua Safina dengan NIM 1921189, Marsha Putrija dengan NIM 1921133, Gracia Prilianti dengan NIM 1921193, Gita Mawarningrum dengan NIM 1921174, Suryani Lubis dengan NIM 1921191, Pratama Zikrila dengan NIM 1921097. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang di era modern ini teknologi informasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas. Kemajuan teknologi semakin pesat karena banyak individu, perusahaan, dan otoritas memanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi informasi membuat pekerja menjadi lebih sederhana, cepat, akurat, dan efisien. Toko Korsik Jaya melayani penjualan dan pembelian dalam skala kecil hingga besar, menyediakan berbagai kebutuhan pokok meskipun memiliki cukupan layan yang luas. Toko Korsik Jaya masih mengelola penjualan stok barang, penggajian karyawan, dan pembayaran ke agen secara manual tanpa sistem integrasi. Penelitian ini merancang arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM untuk memenuhi kebutuhan bisnis Toko Korsik Jaya. Metode ADM dirancang untuk menciptakan sistem baru yang mendukung proses bisnis secara efisien. Penelitian ini bertujuan mencapai tahapan perencanaan migrasi guna mempersiapkan implementasi arsitektur aplikasi terbaru. Selanjutnya akan dibaca oleh Tracy. Kemudian ada landasan teori. Arsitektur enterprise merupakan deskripsi tentang struktur organisasi yang terdiri dari proses bisnis, prinsip perorganisasian dalam merespon perubahan dan mekanisme menyederhanakan proses bisnis sebagai suatu standarisasi model operasi suatu perusahaan. Arsitektur enterprise menjelaskan terminologi komposisi, komponen organisasi, beserta korelasinya dengan lingkungan eksternal. Arsitektur enterprise menyediakan prinsip-prinsip untuk memenuhi kebutuhan analisis, desain, dan evolusi dari suatu organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur enterprise merupakan deskripsi yang bersifat komprehensif, meliputi tujuan organisasi, proses bisnis, peran, struktur organisasi, perilaku organisasi, informasi bisnis, dan teknologi informasi. Arsitektur enterprise mengidentifikasi komponen utama dari suatu organisasi dan mekanisme komponen di dalam sistem berfungsi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang didefinisikan. Kemudian metode penelitiannya yang pertama ada wawancara. Wawancara dilakukan dengan pemilik toko Korsik Jaya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah penulis susun sebelumnya kepada pihak yang terkait. Yang kedua, observasi. Observasi dilakukan dengan meninjau secara langsung kegiatan yang berlangsung di toko Korsik Jaya yang beralamat di Desa Setia Asih. Yang ketiga, studi literatur. Pengumpulan data dengan mengambil informasi di buku, karya ilmiah, jurnal, laporan, atau literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan preliminary phase. Tahapan ini harus menspesifikasikan siapa, apa, mengapa, kapan, dan di mana dari arsitektur itu sendiri. Preliminary phase ditunjukkan lebih rinci pada tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1 terdapat prinsipal katalog. Dan terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip bisnis. Prinsip bisnis yang ada pada toko Korsik Jaya adalah menjual kebutuhan pokok. Yang kedua, prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh orang awam seperti admin atau karyawan. Yang ketiga, prinsip data. Data dikelola dengan baik dan memastikan bahwa data yang tersedia, akurasi, dan pengarsipan dapat diakses kapan dan di mana diperlukan. Dan yang keempat, ada prinsip teknologi. Menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sesuai dengan keperluan untuk melakukan pengembangan infrastruktur teknologi dan mendukung kegiatan komersial perusahaan dan mampu mengintegrasikan kegiatan yang komersial. Kemudian tabel yang kedua ada identifikasi 5W1H. Yang pertama ada what, data supplier, data konsumen, data karyawan, stok barang, laporan keuangan, dan data penjualan. Yang kedua who, pemilik toko Korsik Jaya. Yang ketiga where, desa Setia Asih. Yang keempat when 2021. Yang kelima why, membantu dalam pengelolaan usaha toko Korsik Jaya akan lebih efisien. Dan yang keenam
Rancangan arsitektur enterprise menggunakan framework TOGAF dengan menggunakan metode ADM. Selanjutnya akan dibacakan oleh Marsha. Selanjutnya ada tahapan arsitektur vision. Analisis value chain, toko Kersik Jaya dipetakan dan dikelompokkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yang ada pada toko Kersik Jaya. Value chain diagram toko Kersik Jaya dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Diagram ini menggambarkan aliran data dalam sistem informasi yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat. Dimulai dari kiri ke kanan, diagram ini menunjukkan bahwa data terkait stok barang, data penjualan, penggajian karyawan, dan data transportasi pengantar barang diproses untuk mendukung dua layanan utama, pelayanan pembelian dan pengiriman barang. Semua komponen ini bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kepuasan masyarakat. Selanjutnya ada tahapan bisnis arsitektur. Pada tahapan ini terdapat gambaran umum tentang layanan dan proses bisnis toko Kersik Jaya yang diwakili oleh salah satu diagram pada Archimedes, yaitu diagram bisnis use case service relation viewpoint yang ditampilkan pada gambar di bawah ini. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur proses pemesanan barang. Proses dimulai dengan pelanggan yang melakukan pemesanan. Setelah itu karyawan akan memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tersedia, karyawan akan mencatat pembayaran. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pelanggan dan karyawan serta urutan aktivitas dari pemesanan hingga pencatatan pembayaran. Next. Selanjutnya ada tahapan Information System Architecture. Tahapan ini terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur. Fase ini menganalisis bagaimana membangun arsitektur sistem informasi yang akan digunakan pada toko Kersik Jaya. Pada arsitektur aplikasi diperlukan pengolahan data dan aktivitas pendukung di toko Kersik Jaya, serta melakukan perancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data, semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk toko Kersik Jaya diidentifikasi. Kedua domain tersebut akan menggambarkan semua kebutuhan aplikasi yang akan mendukung semua aktivitas bisnis dalam arsitektur bisnis. Selanjutnya, mengidentifikasi seluruh komponen yang digunakan pada aplikasi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Selanjutnya yang kelima, yaitu teknologi arsitektur. Tahapan ini menggambarkan struktur yang dibutuhkan pada toko Kersik Jaya untuk mendukung operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Yang keenam ada opportunities and solution. Pada fase peluang dan solusi ini dijabarkan hasil dari analisis GAP dari fase arsitektur bisnis sampai fase arsitektur teknologi serta perhitungan estimasi biaya investasi pada toko Kersik Jaya. Yang ketujuh ada migration planning. Pada fase ini dilakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Pada fase ini dibuat roadmap implementasi aplikasi berdasarkan analisis McFarland Strategic Grid. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah yang pertama ada perancangan arsitektur yang dikembangkan dengan TOGAF telah mendapatkan output perancangan arsitektur secara umum berdasarkan visi dan misi toko Kersik Jaya. Rancangan arsitektur enterprise dapat menjadi pedoman dalam merombak peran sistem dan teknologi informasi dalam menegakkan bisnis perusahaan toko Kersik Jaya untuk mencapai pengembangan teknologi yang dicita-citakan. Yang kedua, proses bisnis yang sedang berjalan di toko Kersik Jaya bahwa pemesanan dan kegiatan masih dilakukan dengan manual. Pada sistem yang diusulkan, proses bisnis sudah terintegrasi dan lebih sederhana dengan sistem komputer. Yang ketiga, hasil rekomendasi penelitian ini memunculkan kerangka arsitektur pengembangan sistem informasi berisi roadmap perancangan sistem informasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.